Ngeri nggak sih kalau gara-gara ini malah jadi pecah konflik di wilayah utara, niatnya buka jalur dagang kan, malah jadi perang. The power plant is a symbol of Vladimir Putin's desire to conquer the Arctic. Putin sendiri nyebut proyek ini sebagai proyek strategis prioritasnya Rusia dan pemerintah Rusia. Udah lama ya kita nggak bahas Rusia ya, makanya ayo kita hajar nih, kita Rusiaan lagi. Sekarang gue mau bahas salah satu ambisi besarnya Rusia, ambisi buat nguasain salah satu wilayah paling ekstrim di bumi. Iya, jadi mereka tuh mau nguasain Arktik, mau nguasain Kutub Utara. Jadi walaupun wilayah Kutub Utara tuh jadi salah satu wilayah dengan kondisi alam yang ekstrim banget, tapi Rusia tetap tuh berambisi buat nguasain wilayah ini. Dan Rusia ini bisa dibilang mereka makin ngebet buat nguasain Kutub Utara setelah es yang ada di sana tuh banyak yang cair gara-gara pemanasan global. Wah. Ini apa hubungannya nih? Dan kenapa Rusia sengebet itu ya pengen nguasain wilayah Kutub Utara yang secara logis tuh susah buat ditinggalin manusia kan? Apa yang mereka cari nih? Bahkan di berita terbarunya disebut mereka ini udah selangkah di depan nih buat nguasain Arktik, buat nguasain Kutub Utara. Terus gimana ya respon negara-negara lain yang juga punya teritori di wilayah Kutub Utara ngeliat ambisi Rusia ini? Tapi sebelum kita lanjut, gue mau cerita dikit nih. Jadi gue tuh beberapa kali dapat DM dari investor-investor tercinta yang nanyain soal loker. Bang, ada loker nggak? Bang, ada loker nggak? Dan di sini terutama kebanyakan tuh nanyain kerjaan buat lulusan SMA, SMK. Dan sejujurnya tiap ada yang nanya begini, gue bingung nih. Soalnya kan gue sendiri lagi nggak buka lowongan kerja kan. Tapi sekarang gue udah nggak bingung lagi nih kalau ada yang nanyain itu. Soalnya gue udah nemu ini, Jobstreet Express. Platform info loker khusus buat lulu pada yang nyari kerjaan part-time, freelance, ataupun semi terampil. Buat yang mungkin belum tahu, semi terampil tuh kayak kerjaan admin, kasir, barista, kurir, staff toko, waiter. Nah, yang gitu-gitu tuh namanya tuh semi terampil. Jadi ya ini emang cocok banget nih buat lu yang fresh graduate, atau mahasiswa yang lagi nyari kerjaan sampingan, atau bisa juga pekerja lulusan SMA, SMK yang pengen nyari kerjaan baru. Ini pas banget nih. Kerjaan-kerjaan yang ada di Jobstreet Express ini nih terpercaya banget ya. Dan cara pakai aplikasinya juga simpel banget. Nih sambil gue contohin nih sambil gue buka nih. Pertama pastinya kita download dulu dong Jobstreet Express-nya dong. Dan kalau udah ya udah langsung kita buka aplikasinya. Terus kalau udah lu buka ya udah lu tinggal daftar, udah isi profil selengkap mungkin. Plus jangan lupa upload CV terbaru lu. Bener-bener CV yang paling update. Dan ini lu cukup bikin akun sekali ya. Satu akun bisa dipakai ngelamar kerja berkali-kali. Terus kalau udah lengkap profil lu, nextnya lu tinggal ketik deh tuh kerjaan yang lagi pengen lu cari. Misalnya bisa barista, bisa admin, atau kerjaan-kerjaan semi terampil lain. Ya pokoknya cari yang paling cocok sama keterampilan lu lah. Misalnya di sini gue ketik admin deh ya. Admin. Sip. Nah, kalau udah nemu kerjaan yang cocok, langsung deh tuh lu klik lamar sekarang. Dan ya udah, tinggal kita pantau aja prosesnya. Jadi ya nyari kerja di Jobstreet Express ini bener-bener semudah dan sesimpel itu. Ini sih kalau gini pasti dapat kerja ya harusnya ya. Oh iya, loker-loker yang ada di Jobstreet Express ini tuh dari perusahaan-perusahaan ternama loh. Ada Chatime, Susite, JNE, JNT. Terus hotel-hotel bintang 4 dan 5 juga ada. Kayak ada Trans Luxury, Sheraton, Santika, Boga Group, dan masih banyak lagi lah. Yang semuanya tersebar di banyak kota besar di Indonesia. Kayak Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, Bali, Lombok, Cirebon, dan kota-kota lainnya. Intinya mau lu tinggal di mana, pasti ada tuh lowongan di deket tempat lu yang bisa lu temuin di Jobstreet Express. Ini bayar nggak aplikasinya? Wait, tenang aja. Aplikasi ini 100% gratis. Pokoknya di sini yang perlu kita lakuin tuh cuma bikin akun sama update CV aja, udah. Nggak perlu tuh bayar-bayar segala macam. Ya, masa orang lagi cari kerja kan, lagi pengen nyari duit, malah disuruh keluar duit? Enggak dong, aman ini. Jadi ya, buat investor-investorku tercinta yang dari kemarin nanyain loker ke gua, ini nih jawaban dari pertanyaan kalian. Jadi ya, langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Langsung deh tuh, kerja. Yaudah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas kenapa Rusia seambisi itu buat nguasain Kutub Utara. Apa nih yang sebenarnya mereka cari nih di Learning by Googling. Oke, sebelum kita bahas soal seberapa ambisius Rusia buat nguasain wilayah Kutub Utara, sebelum itu enaknya kita bahas dulu nih. Emang seberapa berharganya sih wilayah Kutub Utara ini? Soalnya kalau nggak ada yang berharga di situ, nggak mungkin dong Rusia sengebet ini. Itu kan wilayah yang ekstrim banget kan? Jadi ya buat apa coba? Beberapa kota di Rusia yang lokasinya dekat wilayah kutub ini tuh bahkan suhunya tuh bisa mencapai minus puluhan derajat Celcius loh. Dan itu baru dekat kutubnya tuh, belum di kutubnya. Tapi terus setelah gue baca-baca lagi soal apa yang terkandung di balik es dan suhu ekstrem di Kutub Utara, ya gue jadi paham nih kenapa Rusia seambisi itu sama wilayah Arktik. Emang di situ ada apa? Kalau lu ingat di video kita ngebahas tentang kenapa banyak negara yang berebut wilayah Kutub Selatan ini, nah buat Kutub Utara sebenarnya alasannya tuh nggak jauh beda nih. Jadi sama kayak Kutub Selatan, Kutub Utara tuh juga punya kandungan sumber daya yang melimpah banget buat dieksploitasi. Iya, jadi walaupun permukaannya punya
kondisi geografis yang ekstrim, bahkan suhunya bisa sampai minus puluhan derajat kan. Tapi di bawah permukaan tanah dan permafrostnya Arktik, itu tuh tersimpan harta karun, khususnya di sini cadangan minyak dan gas alam. Kalau menurut National Geographic disebut, para peneliti memperkirakan kalau wilayah Arktik tuh nyimpen sekitar 13% cadangan minyak bumi dunia dan 30% cadangan gas alam dunia. Nah, jumlah ini kalau menurut US Geological Survey, ini nih ngebikin wilayah Arktik jadi lokasi dengan cadangan minyak terbesar yang belum dieksplorasi. Yang masih nganggur nih minyaknya nih. Makanya kalau lu inget di video kita yang ngebahas tentang Willow Project di Alaska, di situ kan disebut ya kalau di Alaska, khususnya di bagian utaranya yang masuk di wilayah lingkar kutub, wilayah itu tuh kan jadi salah satu sasaran utama Amerika buat nambang minyak kan. Padahal tanpa adanya Willow Project ini aja, tambang minyak yang ada di Alaska tuh udah mencakup 6% dari total tambang minyak besar yang ada di Amerika Serikat loh. Jadi ya gimana kalau ditambah Willow Project coba? Dan ingat ini segini baru Amerika nih, yang wilayahnya di kutub utara tuh relatif kecil kan sebenarnya kan. Tapi potensi minyaknya segila itu. Jadi ya lu bayangin aja tuh seberapa banyak cadangan minyak sama gas yang dimiliki Rusia yang bisa dibilang punya teritori paling luas nih di Arktik. Ini mantap juga ya. Look at the map. On one side of the Arctic sits Greenland, Canada, and the US. Add up their northernmost coastlines, and they still fall short of Russia's Arctic border of 15,000 miles, 53% of the Arctic frontier. Terus, selain minyak bumi sama gas alam, harta karun lain dari wilayah Arktik itu sebenarnya adalah sumber daya mineralnya. Kalau menurut Geographical, wilayah Arktik tuh punya cadangan logam langka, kayak neodymium, praseodymium, terbium, sama dysprosium, yang jadi komponen penting buat baterai sama turbin angin. Dan ya, kayak yang kita semua tahu, sekarang kan energi alternatif yang lebih bersih tuh bener-bener lagi dikembangin ya. Dan udah mulai biasa kita temuin di mana-mana. Kayak di kendaraan listrik aja misalnya. Dan dengan industri energi alternatif yang makin naik, ya ini jelas ngebikin logam-logam langka tadi tuh jadi bahan tambang yang diincar semua negara dong. Dan akhirnya ya udah makin berharga di sini Arktik nih jadinya. Dan gak cukup di situ, wilayah Arktik nih juga kaya akan mineral-mineral lain kayak emas, perak, nikel, timah, berbagai jenis batu mulia, bahkan sampai uranium. Ya pokoknya intinya kandungan sumber daya mineral di sana tuh melimpahnya tuh gila-gilaan lah. Terus nih masih menurut Geographical disebut kondisi bumi yang makin menghangat gara-gara global warming itu tuh kan ngebikin es di kutub makin mencair ya. Nah kondisi ini ternyata ngebikin area-area kayak mineral yang sebelumnya ketutup es itu tuh jadi terekspos, jadi hilang tuh es yang nutupinnya tuh. Area yang sebelumnya susah atau bahkan mustahil buat diambil sumber dayanya, sekarang jadi makin gampang tuh kalau mau dieksploitasi. Tapi ini bisa gitu ya, es kutub yang mencair yang sebenarnya efeknya ngeri kan? Ternyata ini bikin mineralnya jadi lebih gampang keekspos nih. Ya jadi lebih ngeri lagi sih ini ya. Terus selain tadi minyak, gas, sama mineral tambang, kutub utara tuh juga punya sumber daya alam lain yang nggak kalah menggiurkan loh. Kayak misalnya salah satu contohnya nih adalah sumber daya perikanannya. Apalagi wilayah kutub kan dikenal sebagai tempat ideal buat perkembangbiakan plankton kan, dan jadi titik buat satwa laut kumpul juga. Jadi ya bener-bener potensial ini. Terus potensi lainnya tuh pariwisata, yang ternyata pariwisata ke kutub utara tuh banyak banget nih peminatnya nih. Ya intinya wilayah kutub ini tuh wilayah yang kaya banget lah, punya banyak sumber daya yang bisa dimanfaatin buat perekonomian negara. Dan sumber daya inilah yang diincar sama negara-negara yang punya wilayah di kutub utara. Khususnya di sini ya Rusia yang punya wilayah paling luas nih di kutub utara. Costly and difficult to extract, these oil and gas reserves have long been ignored. But ice melt linked to global warming is opening up shipping lanes and making access easier. In 2015, Shell launched an exploratory drilling project in Alaskan waters, although later scrapped it after failing to find sufficient reserves. Nah, sebagai negara yang punya wilayah paling luas di Arktik, Rusia ini bisa dibilang jadi negara yang paling diuntungin di sini. Cuma ya kayak yang gue bilang tadi, kondisi alam di wilayah kutub tuh kan ekstrim banget kan. Dan kondisi ini ngebikin upaya eksploitasi dan pemanfaatan sumber daya di sana tuh jadi susah banget. Tapi walaupun susah, tetap di sini Rusia tuh bisa dibilang punya komitmen yang serius banget nih buat jadi penguasa wilayah kutub utara. Dan salah satu bukti dari komitmen Rusia buat menguasain kutub utara tuh adalah ini. Kapal yang namanya Akademik Lomonosov. Kapal laut sekaligus pembangkit listrik tenaga nuklir terapung yang dikembangin sama Rosatom, perusahaan energi nuklir milik pemerintah Rusia. Jadi ya sesuai definisinya, pembangkit listrik tenaga nuklir terapung. Jadi ya kapal ini tuh beneran punya fungsi buat jadi pembangkit listrik bertenaga nuklir. Dan karena bentuknya kapal, dia jadi bisa dipindah-pindahin dari satu tempat ke tempat lain. Jadi ini nih jatuhnya kayak Rusia tuh punya PLTN. Tapi PLTN-nya tuh nggak stay di satu tempat. PLTN-nya tuh bisa pindah-pindah gitu karena PLTN-nya ada di atas kapal. Ya kira-kira penjelasan simpelnya gitulah.
Dan PLTN terapung ini pertama kali berlayarnya tuh di tahun 2019 kemarin. Dari kota Murmansk terus berlabuh di kota Pevek, kota pelabuhan kecil di wilayah timur laut Rusia. Dan kota Pevek ini sendiri tuh bisa dibilang kota yang secara ukuran tuh kecil banget. Jumlah penduduknya juga dikit banget, dan di kondisi tertentu, kayak pas musim dingin misalnya, kota ini tuh hampir sepenuhnya terisolasi karena cuaca yang ekstrim. Dan ini kan kalau kayak gini, sekilas nggak ada yang menarik ya dari kota ini ya, kecuali satu. Kota ini merupakan kota pelabuhan terbesar di wilayah timur laut, dan bakal dimanfaatin jadi ujung tombak Rusia buat nguasain wilayah di sekitar kota. Buat nguasain wilayah timur lautnya Rusia. Dan kalau menurut DW Documentary disebut, kawasan Arktik di sekitar timur laut Rusia tuh emang dikenal punya kandungan mineral yang melimpah banget. Khususnya di sini cadangan emas sama uraniumnya. Dan kota Pevek sendiri tuh dulu emang jadi salah satu tempat penambangan uranium di zaman Soviet. Tapi waktu itu karena lokasinya terpencil, jadinya aktivitas tambang di sana tuh terpaksa harus berhenti. Karena ya kota ini susah banget nih buat dijangkau. Makanya sekarang dengan ngasih pasokan listrik baru lewat PLTN terapung tadi, pemerintah Rusia tuh berharap kota Pevek tuh bisa berjaya lagi dan bisa dimanfaatin buat jadi basis Rusia di wilayah timur. Canggih juga nih strateginya nih. The floating power plant was built at the behest of the Russian state. The unique prototype was designed by state-owned company Rosatom to provide electricity to remote areas north of the Arctic Circle. Oh iya, terkait akademik Lomonosov tadi, si PLTN terapung tadi, Rosatom tuh ngeklaim kalau terobosan baru ini bakal berpengaruh banget ke industri energi ke depannya. Kenapa gitu? Soalnya dengan adanya PLTN terapung ini kan artinya kan wilayah terpencil dan terisolasi sekalipun kan jadi bisa dapat pasokan energi bersih kan? Kota-kota modelan kota Pevek tadi tuh jadi bisa dikembangin dan diharapkan ini jadi bisa narik banyak investor buat masuk dan modalin pembangunan kotanya nih. Ini oke juga ya. Terus bahkan kabarnya pemerintah Rusia juga udah mesen beberapa kapal pembangkit listrik tenaga nuklir buat dipakai di wilayah-wilayah lain nih. Cuma ya walaupun terobosan ini kayaknya bermanfaat banget kan, tapi kapal PLTN ini bukannya nggak dapat kritik ya. Cukup banyak pihak yang khawatir kapal semacam ini tuh malah beresiko ngalamin kecelakaan yang bisa berakibat fatal nih. Apalagi di dalamnya kan ada pembangkit listrik tenaga nuklirnya kan, dan lautan di utara tuh terkenal ganas banget loh. Jadi kalau sampai kapal ini kenapa-kenapa pas lagi berlayar, ya ditakutin efeknya bakal ngeri banget ini. Cuma ya terus dari pihak Rosatom di sini mereka ngeklaim kalau kapal ini tuh udah teruji dan dijamin aman nih. Tapi kalau lu gimana nih? Lu termasuk yang ngeri atau yang percaya sama Rosatom kalau kapal ini aman? Yang mana nih? Silakan komen. The power plant is a symbol of Vladimir Putin's desire to conquer the Arctic. Terus selain ngembangin kapal pembangkit listrik dan ngembangin kota-kota pelabuhan di wilayah-wilayah krusial, Rusia juga mulai ngelirik jalur perdagangan baru lewat jalur utara, lewat Samudra Arktik. Kalau menurut The Moscow Times disebut, setelah Rusia mutusin buat nyerang Ukraina, Rusia tuh kan jadi dapat sanksi dari negara-negara barat ya. Dan ini ngebikin Rusia jadi kehilangan banyak konsumen nih. Khususnya konsumen komoditas energi kayak gas alam yang selama ini kebanyakan dijualnya tuh ke negara-negara Eropa. Nah karena sanksi ini Rusia langsung muter otak nih, gimana nih biar pemasukan tetap aman nih. Dan akhirnya mereka nyasar negara-negara Asia buat jadi pasar barunya mereka. Dan yang bikin mind blowing nih, rencana ke pasar Asia ini ternyata terbantu dengan adanya global warming tadi, dengan adanya pemanasan global. Terbantu karena gara-gara global warming, lautan di wilayah utara tuh jadi lebih terbuka karena banyak es yang mencair di sana. Terus di mana ngebantu? Jadi gini nih, selama ini jalur perdagangan internasional tuh kan selalu lewat selatan ya, selalu lewat Samudra Hindia buat ngehubungin Asia sama Eropa. Pokoknya selama ini mustahil lewat Eropa, soalnya lautannya ekstrim dan banyak es yang berbahaya banget kan. Tapi terus gara-gara global warming, es-es pada cair, dan ini ngebikin kondisi lautan di utara tuh jadi makin ngebuka. Dan ini jadi bikin munculnya jalur perdagangan baru di utara. Dan ya udah, di sini Rusia kayak dapat jackpot nih jatuhnya nih. Ya gimana nggak jackpot, lu bayangin aja nih. Jalur baru ini tuh bahkan bisa ngehemat waktu perjalanan sampai setengahnya loh. Dari yang awalnya sekitar 40 hari perjalanan laut kan, lewat utara jadi cuma 20 hari doang. Dan ya kayak yang kita bahas tadi, wilayah Arktik itu kan kebanyakan teritorinya Rusia ya. Makanya Rusia di sini jelas jadi pihak yang bakal diuntungin banget nih. Dan bener aja, masih menurut The Moscow Times, kesempatan ini tuh bener-bener nggak dilewatin sama Putin. Putin sendiri nyebut proyek ini sebagai proyek strategis prioritasnya Rusia, dan pemerintah Rusia, mereka siap ngegelontorin dana sampai 20 miliar euro selama kurang lebih 10 tahun ke depan.
buat investasi di wilayah ini. Jadi yang dimaksud Rusia selangkah di depan buat nguasain Arktik tuh ya ini ya. Soalnya mereka yang paling diuntungin kan dengan kebukanya jalur baru ini. That's a huge deal. The journey connected Asia to Europe in just 19 days, far shorter than the 48 days it normally takes for ships to go from China to Europe's largest port in Rotterdam. Tapi yang harus kita ingat di sini nih, potensi cuan mania Rusia ini jelas nggak bakal semudah itu didapat ya. Soalnya selain Rusia, di wilayah Arktik itu kan ada negara-negara lain kan, yang pastinya mereka nggak bakal mau Rusia berkuasa sepenuhnya di sana. Dan pastinya terutama di sini Amerika Serikat sama sekutu-sekutunya nih. Ini balik lagi ya, mereka lagi nih. Kalau menurut DW Documentary, selain Rusia, Arktik bisa dibilang tuh dikuasai sama NATO sekarang. Bahkan di antara semua negara yang punya wilayah di Arktik, selain Rusia, semuanya tuh anggota NATO loh. Dan ngelihat Rusia nyusun rencana gini, NATO jelas nggak tinggal diam dong. Makanya sebulan setelah Rusia nyerang Ukraina, Prancis tuh langsung ngirim salah satu kapal terbaiknya, Dixmude, ke wilayah Norwegia. Di sana demonstrasi sama latihan militer langsung tuh digelar buat ngecek kesiapan mereka kalau sampai pecah konflik sama Rusia. Dan di sini Prancis jelas nggak sendirian ya, latihan ini juga ngelibatin pasukan militer dari negara-negara NATO yang lain nih. Nah ngelihat ini Rusia pastinya ngerespon balik dong, nggak mungkin mereka diem aja kan. Makanya kalau menurut The Moscow Times, demi ngelancarin ambisi nguasain wilayah utara, Rusia juga nyiapin armada tempurnya. Pangkalan-pangkalan militer yang sempat ditinggal di masa-masa akhir Soviet akhirnya diaktifin lagi tuh dan dimodernisasi. Terus Rusia juga menyiagakan sistem roket kendali jarak jauh S-300 sama S-400 buat ngamanin wilayah utara. Sama terus lapangan udara di sana dipanjangin tuh landasan pacunya tuh buat ngakomodir pesawat pengebom tipe nuklir. Terus mereka juga nyiagain armada kapal selam, nyiapin instalasi radar yang lebih luas dan ngadain latihan militer skala besar di wilayah Arktik. Dan ini semua dilakukan buat ngerespon NATO. Jadi ya bener-bener berasa Rusia nih siap all in banget nih di pertarungan memperebutkan pengaruh di wilayah utara. Cuma ya jadi ngeri nggak sih kalau gara-gara ini malah jadi pecah konflik di wilayah utara, niatnya buka jalur dagang kan, malah jadi perang. Aduh. Tapi ya semoga nggak kejadian ya. Atau malah lu ngarep kejadian nih perangnya nih. Silakan komen. We have 20,000 soldiers representing 9 countries, 50 aircraft, 40 ships, all participating in military exercises. The purpose is to make sure that NATO's armed forces are battle ready and to show that the alliance is prepared to defend its territories in the Arctic. Oke, sekian Learn Minggu kali ini tentang kenapa Rusia ngebet banget nguasain kutub utara. Ternyata ya selain mineral-mineral, selain sumber daya segala macem ya itu ya. Soalnya ada jalur yang kebuka ya. Yang paling penting buat mereka sih sekarang kayaknya itu ya. Kalau lu ada fisik kayak gue udah salah atau mau nanya atau menambahin nggak ada video, bisa tulis di komen. Kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.